Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali bertemu dengan Abu Albani Center, di mana kami akan memberikan tips dan juga saran tentang problematika hidup dan juga sosial. Kali ini kami akan mengangkat tentang masalah hak anak dan kewajiban ibu. Saudaraku yang Allah muliakan dengan iman dan Islam, bahwasanya anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari seorang ibu. Dan karena anak merupakan darah daging dari kedua orang tuanya, dan ketika dia masih dalam buayan, maka kecenderungan anak itu memang dekat kepada ibunya. Tentu ini adalah menjadi dasar tentang bagaimana kita mempunyai hak dan juga kita harus mengedepankan kewajiban kepada mereka. Di antara secara ringkas bagaimana kewajiban seorang ibu kepada anaknya adalah yang pertama menyusui, bahwasanya menyusui itu penting sekali bagi seorang anak, terlebih bagaimana nutrisi yang harus dia dapatkan daripada kandungan susu itu sendiri. Dan yang kedua, adanya firman dari Allah yang artinya para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat lain dikatakan, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Kemudian mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Alama Siddiq Hasan Khan berkata, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, maksudnya adalah jumlah waktu selama itu dihitung dari mulai hamil sampai disapih. Yang kedua, kewajiban seorang ibu adalah mendidik. Mendidik anak dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu yang muslimah. Dia senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak Rasulullah dan juga akhlak para sahabatnya yang mulia. Mendidiknya bukanlah kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi merupakan kewajiban dan juga fitrah yang Allah berikan kepada seorang ibu. Beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya adalah yang pertama, menanamkan akidah. Akidah yang bersih, yang bersumber dari kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah yang sahih. Allah berfirman yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesambahan yang hak melainkan Allah. Surat Muhammad ayat 19. Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, pada suatu hari aku membonceng di belakang Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, wahai anak, sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberimu satu manfaat, niscaya mereka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan untukmu.
Dan jika mereka berkumpul untuk memberimu satu bahaya, niscaya mereka tidak akan bisa membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan tinta telah kering. Dalam riwayat lain dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Perkenankanlah dirimu kepada Allah di saat kamu senang, niscaya Dia akan mengenalimu di saat sulit. Ketahuilah, apa-apa yang ditakdirkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa-apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan ada bersama kesabaran, dan bahwa kelapangan ada bersama kesempitan, dan bahwa bersama kesusahan ada kemudahan. Bahwasanya seorang anak terlahir itu adalah fitrah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW, maka sesuatu yang sedikit saja akan berpengaruh padanya. Maka wanita muslimah adalah orang yang bersegera menanamkan agama yang mudah ini, serta menanamkan kecintaan terhadap agama ini kepada anak-anaknya. Selanjutnya adalah mengajari mereka sholat. Mengajarkan anak sholat dalam hal-hal yang utamanya, wajib-wajibnya, waktunya, ya, cara berwudunya, dan dengan sholat di hadapan mereka. Demikian pula dengan pergi bersama mereka ke masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Sabrah radhiyallahu anhu, dikatakan, perintahkanlah anakmu sholat apabila mereka telah berumur 7 tahun, dan jika mereka telah berumur 10 tahun tetap tidak sholat, maka pukullah mereka. Dan hendaknya para ibu mengajari mereka bahwa sholat bukanlah hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar rutinitas, akan tetapi sholat menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Maka peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dari meninggalkan sholat, dan berilah mereka ancaman dari perbuatan tersebut, dan suruhlah mereka untuk senantiasa bersegera menunaikan sholat pada awal waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan kecuali orang yang bertaubat serta mengerjakan amal soleh. Surat Maryam ayat 59 dan 60. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan itu, maka terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka, kecuali merupakan hak Islam dan perhitungan mereka atas Allah. Dari Ibnu Hazm berkata, barang siapa mengakhirkan sholat dari waktunya, maka dia itu hina. Yang selanjutnya, seorang ibu harus menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan mendahulukan keduanya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang lebih dicintainya daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Dengan menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di hati anak-anak akan menyebabkan mereka menyambut seruan Allah dan seruan Rasulnya, dan itu merupakan motivasi dasar untuk seluruh yang mengikuti di belakangnya. Yang selanjutnya, seorang ibu wajib mengajari mereka Al-Quran dan menyuruh mereka menghafalnya. Ini merupakan masalah besar yang hanya akan didapatkan oleh orang yang berusaha sungguh-sungguh dalam menghafal dan juga mengamalkannya.
Hendaklah ibu memulai dengan menyuruh menghafal surat Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek. Demikian pula hendaknya kita menyuruh mereka menghafal at-tahiyat untuk sholat. Hadis-hadis dari Nabi SAW telah menunjukkan keutamaan itu semua. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang selanjutnya, seorang ibu harus membuat mereka cinta kepada sunnah serta menyuruh mereka menjaganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. An-Nisa ayat 80. Dalam ayat lain Allah berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Nabi SAW bersabda dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan kalian adalah budak dari Habasyah. Karena sesungguhnya barang siapa di antara kalian hidup setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah ia erat-erat dan gigitlah ia dengan gerahammu. Selanjutnya, bahwasanya seorang ibu harus mengajarkan seorang anak itu menolak dan benci kepada bid'ah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. An-Nisa ayat 115. Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dikatakan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang selanjutnya, seorang ibu mengajari anak-anaknya dengan cinta kepada ilmu syar'i dan bersabar dalam mendapatkannya. Ilmu syar'i merupakan ilmu yang paling mulia. Sampai Allah telah memuji ilmu dan ulama lebih dari satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-Fatir ayat 28. Kemudian dari Zar bin Khubashi, dia berkata, aku mendatangi Safwan bin Asal Al-Muradi, lalu dia berkata, untuk tujuan apa engkau datang kemari? Aku menjawab, karena mengharapkan ilmu. Dia berkata, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka cari. Dan belajar waktu kecil lebih baik daripada belajar di waktu dewasa. Ya, sebagaimana dalam sebuah syair, belajar waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Al-Auza'i berkata, tidak ada orang yang padanya orang awam berkumpul dengan ridho dan lapang dada, kecuali satu orang di Kufah, yaitu Sufyan. Alangkah besarnya bagaimana ibu-ibu ya dari kaum muslimin adalah tokoh daripada anak-anaknya. Beliau adalah madrasah. Beliau adalah tempat mereka tumbuh, tempat mereka kemudian mengekspresikan dirinya, tempat di mana seorang ibu mempersiapkan generasi yang kuat, ya, daripada apa yang diharapkan oleh syariat.
Dan ibu adalah guru pertama dari para guru. Jika dia mengajarkan dengan baik, maka kemuliaan terpancar menyebar sepanjang cakrawala. Apabila dia mempelajari sesuatu buruk kemudian dibagikan kepada anak-anaknya, maka keburukan akan memenuhi bumi. Yang selanjutnya, seorang ibu harus mengajarkan seorang anak minta izin. Kenapa demikian? Karena termasuk adab yang mulia untuk diajarkan dan dibiasakan oleh seorang ibu muslimah kepada anak-anaknya, khususnya jika anak hampir baligh. Ya, Islam telah memberikan batasan dan rambu-rambu tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu sedang menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu tersebut. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lainnya. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa yang diperintahkan dan juga dijelaskan dalam video ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Ya, begitu banyak adab, begitu banyak hal yang kita harus perhatikan. Ya, sampai-sampai ini merupakan adalah sesuatu yang penting sekali. Ya, bahwasanya mengajari anak kita dengan perangai yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan adab-adab yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan akan memberikan kepada anak-anak kita suatu perangai yang mulia dan menjadikan mereka menjadi orang-orang yang kemudian sesuai dengan harapan kita. Tapi ingatlah bahwasanya kita harus bersabar terhadap mereka, karena dengan kebiasaan, kemudian dengan akal yang masih belum dewasa, mereka kadang-kadang memang membuat kita tidak sabar dan lain sebagainya. Maka jadilah seseorang yang terus istiqamah dan juga memberikan pelajaran tanpa henti, khususnya pada sholat 5 waktu dan juga pengajaran-pengajaran tentang ilmu syar'i. Maka saudaraku yang Allah muliakan dengan Islam dan iman, maka semoga apa yang kami paparkan hari ini bermanfaat baik bagi kami maupun kita semua. Semoga Allah merahmati dan memberikan kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.